صلاة والسلام عليك يا ناصر الحق يا رسول الله. صلاة والسلام عليك يا من أسرى بك المهيمن ليلا، يا من أسرى بك المهيمن ليلا، نلت ما نلت والأنام نيام، وتقدمت للصلاة فصلى كل من في السماء وأنت الإمام، وإلى المنتهى رفعت كريما، وإلى المنتهى رفعت كريما، وسمعت النداء عليك السلام، يا من أسرى بك المهيمن ليلا، نلت ما نلت والأنام نيام، وتقدمت للصلاة فصلى كل من في السماء وأنت الإمام، وإلى المنتهى رفعت كريما، وسمعت النداء عليك السلام، يا كريم الأخلاق يا رسول الله. صلى الله عليك وعلى آلك وأصحابك أجمعين.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدًا رسول الله أشهد أن محمدًا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الصلاة خير من النوم الصلاة خير من النوم الله
الله أكبر. لا إله إلا الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Soimin wa soimat jamaah Masjid Istiqlal yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kami mengucapkan terima kasih atas pilihan jamaah untuk menunaikan sholat berjamaah di Masjid Istiqlal. Sebelum kita melaksanakan sholat subuh berjamaah, perkenankanlah kami menyampaikan pengumuman sebagai berikut. Kami mohon kepada segenap kaum muslimin yang berada di lingkungan Masjid Istiqlal untuk bergegas menunaikan sholat berjamaah di lantai utama Masjid Istiqlal dengan berbusana yang bagus dan indah sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Qur'an surat Al-A'raf ayat 31. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya bani Adam khudhu zinatakum 'inda kulli masjid. Wahai anak cucu Adam, pakailah pakaianmu yang bagus pada setiap memasuki masjid.
Kepada jemaah dimohon turut aktif menjaga kebersihan, ketertiban, keamanan, dan kenyamanan lingkungan Masjid Istiqlal. Jemaah hafizakumullah, agenda subuh pada hari ini, Kamis tanggal 23 Maret 2023 Miladiah, bertepatan dengan 1 Ramadan 1444 Hijriah, salat berjamaah diimami oleh Al-Hafiz Haji Muzakir Abdurrahman LCMA dengan muadzin Al-Ustadz Muhammad Syawal Esos. Setelah sholat berjamaah, kegiatan dilanjutkan dengan ceramah renungan fajar yang akan disampaikan oleh Al-Mukarram Haji Abu Hurairah Abdus Salam LCMA dengan judul Marhaban Ya Ramadan. Dan ceramah disampaikan langsung dari lantai utama Masjid Istiqlal dan dapat disaksikan melalui channel YouTube Masjid Istiqlal TV. Selanjutnya untuk kesempurnaan ibadah sholat berjamaah agar shaf diluruskan, dirapatkan dan mengisi shaf di depannya yang masih kosong. Dan bagi jamaah yang membawa alat komunikasi, dimohon untuk menonaktifkannya selama ibadah berlangsung. Demikian atas perhatian dan kerjasama para jamaah kami ucapkan terima kasih. Wallahul musta'an wa huwa waliyut taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la أشهد أن محمدًا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم سووا أقيموا صفوفكم وترصوا ولا تختلفوا فإن تسوية الصفوف من تمام الصلاة. Lurus, rapikan, rapatkan saf. Mohon saf yang kosong segera diisi. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار
والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم وكأي من قرية هي أشد قوة من قريتك التي أخرجتك فلا ناصر لهم أفمن كان على بينة من ربه كمن زين له سوء عمله واتبعوا أهواءهم أفمن كان على بينة من ربه كمن زين له سوء عمله واتبعوا أهواءهم مثل الجنة التي وعد المتقون فيها أنهار من ماء غير آسٍ وأنهار من لبن لم يتغير طعمه وأنهار من خمر لذة للشاربين وأنهار من عسل مصفى ولهم فيها من كل الثمرات ومغفرة من ربهم كمن هو خالد في النار وسقوا ماء حميما فقطع أمعاءهم الله أكبر الله أكبر سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد الله أكبر 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 بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين ومنهم من يستمع إليك
حتى إذا خرجوا من عندك قالوا للذين أوتوا العلم ماذا قال آنفا أولئك الذين طبع الله على قلوبهم واتبعوا أهواءهم والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم فهل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة فقد جاء أشراطها فأنى لهم إذا جاءتهم ذكراهم فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات والله يعلم متقلبكم ومثواكم الله أكبر الله أكبر. سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا برحمتك شر ما قضيت. وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. الله أكبر 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 الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه من جميع المعاصي والذنوب لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم أنت السلام ومنك السلام وإليك يعود السلام فحينا ربنا بالسلام وأدخلنا الجنة دار السلام. تباركت ربنا وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام. الفاتحة.
آمين يا رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا، ولمشايخنا وللمعلمين ولمن لهم حقوق علينا، ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أنت ربنا لا إله إلا أنت، خلقتنا ونحن عبيدك ونحن على عهدك ووعدك ما استطعنا، ونعوذ بك من شر ما صنعنا. نبوء لك بنعمتك علينا ونبوء بذنوبنا فاغفر لنا، فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم بارك لنا في شهر رمضان، بارك اللهم لنا في شهر رمضان، بارك اللهم لنا في شهر رمضان، وأعنا فيه على الصيام والقيام وتلاوة القرآن. اللهم أدخل علينا شهر رمضان بالسلامة من الأسقام والفراغ من الأشغال، ورضينا فيه باليسير من النوم الهني والأكل الهني برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdih wa na'udzu billahi ta'ala min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, la ilaha ghairuh wa la rabban siwah. Wa asyhadu anna sayyidana wa habibana wa maulana wa qudwatana Muhammadan abdullahi wa rasuluh wa safwatuhu min khalqihi wa khaliluh. Allahumma akhrijna min zulumatil wahmi wal jahli ila anwaril ma'rifati wal ilmi, waj'alana mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'd. Yang sama-sama kita hormati orang tua, guru kita, imam besar Masjid Istiqlal, Bapak Ibu jamaah salat subuh Majelis Masjid Istiqlal yang dimuliakan Allah, baik itu yang hadir secara fisik di pagi hari ini maupun Bapak Ibu jamaah Masjid Istiqlal yang mengikuti kuliah subuh ini melalui channel YouTube Masjid Istiqlal TV dimanapun Anda berada. Kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita masih diberi kesehatan, masih diberi kesempatan sehingga kita bisa melakukan rutinitas dan aktivitas kehidupan kita sampai dengan pagi hari ini di hari pertama bulan suci Ramadan tahun 1444 Hijriah 2023 Miladiah. Tentu kita berharap semoga seluruh rangkaian aktivitas kehidupan kita itu dinilai sebagai amal ibadah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjadi bagian yang dapat memperberat timbangan pahala kita di hari akhirat nanti. Kita juga mengucapkan syukur alhamdulillah karena sampai pada hari yang penuh berkah ini di tanggal 1 Ramadan
kita masih diberi kesempatan hidup. Kita masih diberi kesempatan untuk menikmati hidup. Kita masih bisa bernapas, masih bisa menghirup udara dengan segar, saat sementara ada saudara-saudari kita, adik kakak kita, keluarga dekat, keluarga jauh, sahabat, tetangga, bahkan orang tua kita sudah ada yang terlebih dahulu dipanggil menghadap Allah Subhanahu wa taala. Barangkali mereka sesuai dengan ajalnya telah dipanggil kembali menghadap Allah Subhanahu wa taala karena amal kebaikannya dianggap telah cukup. Dan hal-hal yang kurang barangkali sudah semakin sedikit. Karena itu dengan izin Allah mereka kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, menghadap Allah Subhanahu wa taala, pencipta alam semesta ini. Sementara kita masih diberi kesempatan untuk hidup adalah untuk memperbaiki kekurangan-kekurangan yang mungkin belum sempurna. Karena itu di awal kuliah subuh pada pagi hari ini, mari sama-sama kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar hidup kita hari ini dan seterusnya bisa atau dapat mendapatkan bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga insya Allah hari-hari kita mulai saat ini bisa lebih baik dibanding hari-hari kita sebelumnya yang telah kita lalui. Bapak Ibu jamaah Masjid Istiqlal yang dimuliakan Allah, ada sebuah hadis yang berbunyi mangkana yaumuhu khairan min amsihi fahuwa rabih. Ya, barang siapa yang hidupnya hari ini itu lebih baik dibanding hari yang lalu, hari-hari kemarin maksudnya, hidupnya, amal ibadahnya, perbuatan baiknya itu lebih baik, lebih mulia, lebih berkualitas dibanding hari-hari yang lalu, fahuwa rabih, maka itulah yang dimaksud dengan orang beruntung. Wa man kana yaumuhu misla amsihi fahuwa maghbun. Dan barang siapa yang hari ini sama saja dengan kemarin, maksudnya amal kebaikannya, amal ibadahnya itu sama dengan yang kemarin, fahuwa maghbun, maka itu adalah orang yang rugi. Kenapa rugi? Karena kita sudah diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan nikmat yang luar biasa, tapi kita tidak memanfaatkan kesempatan dan nikmat tersebut. Ya, tidak ada peningkatan, maka kita termasuk orang yang rugi. Kalau amal ibadah kita hari ini sama saja dengan yang lalu. Kemudian yang terakhir, wa man kana yaumuhu syarran min amsihi fahuwa mal'un. Dan barang siapa yang hari ini lebih jelek, lebih buruk, lebih hancur amal ibadahnya, amal perbuatannya dibanding yang lalu, dibanding hari-hari kemarin, maka itulah orang yang celaka. Ya, jadi ada 3 pilihan. Kita diberikan 3 pilihan. Silahkan kita mau pilih yang mana. Mau jadi orang yang rugi, maka konsekuensinya amal ibadah kita, amal perbuatan kita
harus lebih baik hari ini dibanding hari-hari yang lalu. Ya. Kemudian kalau kita memilih orang-orang yang rugi, dan saya rasa tidak ada di antara kita yang memilih orang yang rugi, yaitu apabila amal ibadah kita tidak ada peningkatan, sama saja dengan hari-hari yang lalu. Kemudian naudzubillah, jangan sampai kita termasuk orang-orang yang celaka atau orang-orang yang mal'un apabila amal ibadah kita hari ini itu lebih buruk dibanding hari-hari yang lalu. Baik, Bapak Ibu jamaah Masjid Istiqlal yang dimuliakan Allah, di awal Ramadan ini ada beberapa pertanyaan ya, yang bagus untuk kita jadikan bahan muhasabah, introspeksi. Ya. Pertanyaan-pertanyaan ini cukup dijawab di dalam hati kita masing-masing. Ya. Kita menilai amal ibadah yang selama ini kita lakukan. Pertanyaan pertama adalah, sudah berapa kali kita melaksanakan ibadah puasa? Itu pertanyaan pertama. Tentu kalau ini ditanyakan kepada diri kita masing-masing, tentu sesuai dengan usia yang diberikan Allah kepada kita. Saya lihat di sini yang hadir mungkin ada yang sudah 25 kali ya melaksanakan ibadah puasa, sudah 30 kali melaksanakan ibadah puasa, sudah 40, sudah 50, bahkan ada yang 60, 70. Tapi mungkin tidak ada yang sampai 100 kali ya melaksanakan ibadah puasa. Karena umur manusia itu sesuai dengan sunnah Nabi hanya baina sittin wa sab'in. Umat Muhammad itu usianya antara 60 sampai 70 tahun. Sudah berapa kali kita melaksanakan ibadah puasa? Itu ditanyakan ya. Mari kita sama-sama renungkan pertanyaan itu. Kemudian pertanyaan berikutnya yang kedua, dari Ramadan ke Ramadan yang kita lakukan, yang kita alami, kira-kira di Ramadan tahun berapa ibadah puasa yang kita lakukan itu benar-benar khusyuk, benar-benar berkualitas? Ya. Silahkan dijawab masing-masing. Silahkan dijawab ya, ditanyakan kepada diri kita. Kira-kira di Ramadan tahun berapa ibadah puasa kita ini benar-benar berkualitas? Apakah di saat kita akil balik ya, usia muda, umur 17 tahun, 12 sampai 17 tahun, atau pada saat kita pengantin baru mungkin ibadah puasa yang kita lakukan benar-benar berkualitas, atau di saat umur kita 40? Silahkan ditanyakan kepada diri kita masing-masing. Atau jangan-jangan selama ini kita belum pernah ya mengalami ibadah puasa yang berkualitas. Ya, silahkan dijadikan bahan introspeksi. Kemudian pertanyaan selanjutnya, dari tahun ke tahun kita melakukan ibadah puasa, apakah ibadah puasa yang kita lakukan, yang kita jalankan tersebut dari tahun ke tahun semakin meningkat ya, semakin berkualitas, semakin bermutu ibadah puasa kita, ataukah ibadah puasa kita itu biasa-biasa saja, datar ya, sama aja tahun ini sama tahun yang lalu kualitas ibadah puasa kita itu datar? Atau
dari tahun ke tahun ibadah puasa yang kita lakukan itu malah semakin menurun kualitasnya. Silahkan ditanyakan ke diri kita masing-masing. Dan ingat tadi sabda hadis yang kita jelaskan, bahwasanya apabila puasa kita itu semakin meningkat, semakin bagus, berarti kita termasuk orang-orang yang rabih, orang-orang yang beruntung. Kalau kualitas ibadah puasa kita dari tahun ke tahun datar, berarti kita rugi. Karena kita diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan umur kita itu semakin rusak, semakin menurun, semakin tidak berkualitas, maka kita termasuk orang-orang yang mal'un, celaka. Sekali lagi, pilihan ada di tangan kita. Kemudian pertanyaan terakhir, apakah ibadah puasa yang kita lakukan itu sudah membuat diri kita ini menjadi pribadi yang muttaqin, seperti tujuan daripada ibadah puasa itu disyariatkan, diwajibkan kepada kita, la'allakum tattaqun, ya itu tujuannya. Jadi Bapak Ibu jamaah Masjid Istiqlal yang dimuliakan Allah, sebenarnya ibadah ritual yang kita lakukan seperti puasa, seperti sholat, puasa, zakat, haji, itu tidak sampai, ya, sholat itu diwajibkan kepada kita, itu sholat itu tidak sampai hanya kepada jumlah rakaatnya, bacaan sholatnya, tidak sampai ke situ, tidak hanya sampai ke situ, atau khusyuknya dan lain-lain sebagainya, tidak. Puasa juga demikian. Puasa itu tidak sampai hanya kita menahan minum, menahan makan, menahan berhubungan suami istri, tidak seperti itu. Zakat juga tidak seperti itu. Haji juga begitu. Haji itu tidak hanya sekedar kita melaksanakan manasik kemudian kita dapat gelar haji, tidak. Tetapi ibadah ritual yang kita lakukan itu adalah punya tujuan, ya. Salat tujuannya adalah innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Salat itu, ya, kalau benar-benar kita lakukan dengan sungguh-sungguh, maka salat itu bisa mencegah kita untuk berbuat yang fahsya dan munkar. Itu tujuannya. Kemudian puasa itu tujuannya adalah muttaqin, la'allakum tattaqun. Ibadah-ibadah lain menjadikan kita muhsinin, ya. Makanya di dalam Al-Quran tidak ada satu ayat pun yang mengatakan innallaha ma'al musallin, sesungguhnya Allah itu bersama orang-orang yang sholat, tidak ada. Atau innallaha ma'as shaimin, tidak kita temukan ayat yang mengatakan bahwasanya Allah itu bersama dengan orang-orang yang berpuasa, tidak. Tapi yang kita temukan adalah innallaha ma'alladzina taqaw walladzina hum muhsinun, orang-orang yang muhsin, yang memiliki sifat ihsan. Innallaha ma'as sabirin, innallaha ma'al muttaqin, ma'al muhsinin. Itu maksudnya, Pak. Jadi ibadah ritual yang kita lakukan itu tiada lain adalah membuat kita menjadi pribadi yang muhsinin dan muttaqin. Bapak Ibu jamaah Masjid Istiqlal yang dimuliakan Allah, terakhir sebagai penutup, bahwasanya ibadah puasa yang kita lakukan itu memiliki rahasia yang tidak kita dapatkan di dalam ibadah sholat, tidak kita dapatkan dalam zikir, ya, tidak kita dapatkan dalam membaca Al-Quran. Karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan as-saumu li wa ana ajzi bi. Puasa itu saya yang punya urusan, itu puasa itu, dan saya yang akan membalasnya. Makanya diri dan jiwa kita ini punya riyadhah, punya amalan.
yang tidak bisa diketahui oleh orang lain. Kalau kita salat subuh tadi dilihat sama orang. Kalau kita membaca Al-Quran itu didengar sama orang. Kalau kita berangkat ke Masjid Istiqlal, tetangga kita tahu kalau kita ke sini. Tetapi kalau kita puasa, itu tidak ada yang bisa tahu, tidak ada yang tahu, hatta anak-anak kita, hatta keluarga kita, apalagi tetangga kita, tidak ada yang tahu kecuali kalau kita beritahu. Dan mengaku berpuasa itu tidak sembarangan, ya. Jangan sedikit-sedikit Bapak Ibu mengaku saya ini puasa, tidak. Kapan kita dianjurkan mengaku puasa? Kalau ada yang mengajak berantem, ya. Kalau ada yang mengajak berkelahi, kalau ada yang mengajak bertengkar dan lain-lain sebagainya, itu baru kita boleh mengaku inni saim. Wa insabbahu ahadun falyaqul inni saim. Apabila ada yang menghina kita, ada yang mengejek kita, kita boleh dianjurkan mengaku bahwasanya kita sedang berpuasa. Makanya kita tidak ladeni, ya. Kalau ada yang menghina kita, ya, kita bisa menghina dia, kita bisa balik menghina dia. Kalau soal menghina, kalau soal mencaci maki, mungkin kita 100% lebih hebat dari dia, ya. Tapi itu tidak kita lakukan karena kita sedang berpuasa. Jadi dalam ilmu tasawuf ada namanya puasa lahir dan puasa batin. Puasa lahir itu adalah puasa yang sesuai dengan ilmu fikih, menahan makan, minum, dan berhubungan suami istri. Sementara puasa zahir itu adalah menjaga benar-benar batin kita ini selalu fokus mengingat Allah Subhanahu wa taala. Demikian kira-kira apa yang bisa sampaikan pada kuliah subuh yang penuh berkah ini. Mudah-mudahan Ramadan tahun ini, ya, kita memasuki hari pertama, diberikan kesehatan, diberikan kesempatan untuk memperbaiki kualitas ibadah puasa kita, ya. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Wallahu a'lamu bissawab. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.